Agnes Mo, sosok yang determined, etos kerja tinggi, positif, dan yang jelas cinta Indonesia, sehingga menjadi sosok yang memang layak untuk dijadikan role model. Halo, jumpa lagi dengan saya, Anna Marsiana. Saya punya 3 channel. Cerdas bersama Anna Marsiana, Jalan-jalan bersama Anna Marsiana, dan Belajar bersama Anna Marsiana. Jadi jangan lupa tonton terus, like, share, dan subscribe. Topik kita kali ini adalah tentang 3 sosok perempuan inspiratif pilihan Anda. Sesuai dengan hasil voting, maka terpilih 3 perempuan inspiratif. Yang pertama adalah Susi Pujiastuti, yang kedua Najwa Shihab, dan yang ketiga adalah Agnes Mo. Jadi kita akan ulas tentang siapa mereka, ikuti terus. Di urutan ketiga kita punya Agnes Mo, atau nama lengkapnya adalah Agnes Monica Mulyoto. Siapa yang tidak kenal dengan Agnes Mo? Artis serba bisa yang sudah merintis karirnya sejak masa kanak-kanak ketika dia masih berusia 5-6 tahun. Masuk rumah tidak permisi. Agnes Mo lahir di Jakarta pada tanggal 1 Juli 1986 dari orang tua yang kedua-duanya adalah atlet, yaitu Ricky Mulyoto dan Jenny Siswono. Agnes Mo dikenal sebagai penyanyi, presenter, penulis lagu, penari, pemain peran, sekaligus koreografer untuk tarian-tarian yang dibawakannya ketika mengiringi lagu-lagunya. Sebagai penyanyi maupun pemain peran, dia mendapatkan seabrek penghargaan yang nanti akan kita ulas satu persatu. Yang pertama, sebagai penyanyi, Agnes Mo dikenal sebagai penyanyi cilik yang cukup digemari dan sangat terkenal pada dekade 90-an. Beberapa lagunya yang bisa kita catat yang terkenal pada waktu itu ada Si Meong, ada Yes, kemudian ada Bala-Bala, dan tentu saja Tralala Trilili yang kemudian menjadi acara yang dibawakannya di sebuah stasiun televisi selama beberapa tahun berturut-turut. Burung-burung bernyanyi, tralala trilili. Dia juga dikenal sebagai bintang sinetron yang membintangi sejumlah judul sinetron, di mana setiap sinetron yang dibintanginya selalu ngehit dan mendapatkan rate yang sangat tinggi. Beberapa judul sinetron yang mungkin masih segar diingatan kita adalah Lupus Milenia, Pernikahan Dini, ini yang sangat ngehit, yang membawa Agnes mendapatkan penghargaan. Kemudian Amanda, kemudian Cewekku Jutek, Bunga Perawan, Kawin Muda, Pejantan Cantik, dan masih sederet judul sinetron lain yang selalu ngehit pada masanya. Selain itu dia juga sempat membintangi serial TV yang cakupannya adalah Asia, di TV Taiwan terutama, yaitu serial The Hospital dan Romance in the White House, dengan beberapa bintang Taiwan yang pada waktu itu cukup terkenal. Pekerjaannya sebagai presenter cilik dari acara Tralala Trilili mengantarkannya menjadi presenter cilik terfavorit pada masanya. Agnes juga dikenal sebagai artis yang jauh dari sensasi, namun syarat dengan prestasi. Karenanya layak untuk
menjadi tokoh perempuan inspiratif. Dia dikenal dengan beberapa karakter yang sangat kuat yang layak menjadi inspirasi perempuan-perempuan muda. Yang pertama adalah karakter determine atau gigih. Dia tahu apa yang dia mau dan dia gigih dengan apa yang dia mau, dia gigih mengusahakan apa yang menjadi cita-citanya. Karakter kedua yang sangat positif pada dia adalah Agnes dikenal sebagai pekerja keras di kalangan orang yang mengenalnya dengan disiplin kerja yang sangat tinggi yang merupakan etos kerja yang jarang dimiliki oleh orang Indonesia pada umumnya. Sayang sekali. Dia juga dikenal dengan prinsipnya yaitu jujur kepada dirinya sendiri. Nggak peduli apa kata orang, jujur kepada diri sendiri merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menjadikan dia sebagai sosok yang otentik. Tahun 2003 menandai karirnya sebagai penyanyi dewasa, peralihan dari penyanyi anak-anak menjadi penyanyi dewasa dengan album yang dikeluarkannya yaitu The Story Goes. Dan kemudian sejak itu album-album yang dikeluarkannya menjadi sangat tidak terbendung, selalu hit di pasaran. Beberapa lagu yang saya yakin teman-teman masih sering menyanyikannya, Tak Ada Logika, Karena Ku Sanggup, Godai Aku Lagi, Matahariku. Lagu-lagu yang berbahasa Indonesia ini pun sangat ngehit di luar negeri, sampai seseorang pernah mengontak saya dari Turki dan bertanya, I love Agnes Mo, I can sing Matahariku. Dan dia bernyanyi lagu Matahari dengan sangat bagus. Dengarlah matahariku. Agnes juga dikenal dengan menyabet sejumlah penghargaan, baik nasional maupun internasional. Dan mungkin dia menjadi satu-satunya artis yang pernah menyabet nominasi dan penghargaan terbanyak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saya mencatat dia menyabet minimal 321 nominasi penghargaan nasional dan internasional dan memenangkan lebih dari 179 penghargaan nasional dan internasional. Beberapa penghargaan internasional yang layak disebutkan antara lain memenangkan 3 kali Asia Song Festival, kemudian memenangkan Cosmopolitan Reader Awards, kemudian dia ada di puncak tangga iHeartRadio, dan kemudian juga memenangkan World Music Award. Itu hanyalah beberapa penghargaan internasional yang pernah dia raih. Penghargaan yang sifatnya non-musik yang juga pernah dia raih, yang layak disebut adalah dia pernah mendapatkan Kartini Award dari organisasi WITT dan WHO. WHO World Health Organizations, organisasi PBB tentang kesehatan, sedangkan WITT adalah Wanita Indonesia Tanpa Tembakau. Selain itu dia juga merupakan duta hak atas kekayaan intelektual Indonesia, kemudian dia juga menjadi duta anti narkoba se-Asia, dan kemudian dia juga diangkat menjadi duta MTV Exit yang merupakan sebuah gerakan untuk memberantas perdagangan manusia. Saat ini dia berkarir sebagai penyanyi internasional dan mendapatkan pengakuan internasional. Lagu-lagu yang dirilisnya sebagai penyanyi internasional tercatat selalu menapaki puncak tangga lagu seperti iHeartRadio dan Billboard, baik di Amerika, di Eropa, Australia, dan beberapa negara Asia yang lainnya. Bagi Anda penggemar Agnes Mo, saya yakin Anda tidak asing dengan lagu-lagu yang dirilisnya ketika dia mulai berkarir sebagai penyanyi internasional. Coke Bottle, Long As I Get Paid, kemudian tentu saja Overdose, duet bersama dengan Chris Brown, kemudian Diamond dengan Franz Montana, dan yang terbaru Girl, ini nge-rap keren banget dengan Steve Aoki, dan tentu saja Na 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 yang lagunya yang tune-nya sangat familiar dan easy listening untuk kita. Demikian sosok perempuan inspiratif kita kali ini, Agnes Mo.
sosok yang determine, etos kerja tinggi, positif, dan yang jelas cinta Indonesia, sehingga menjadi sosok yang memang layak untuk dijadikan role model untuk perempuan-perempuan muda di luar sana. Di urutan kedua, kita mendapatkan nama yang juga tidak asing di kalangan kita semuanya, yaitu Najwa Shihab, seorang pembawa acara dan presenter yang terkenal cerdas, kritis, dan mungkin ditakuti oleh sebagian orang yang diundangnya untuk menjadi narasumber, menjadi tamu di acaranya. Mulai dari data yang dipermasalahkan hingga tarik ulur keputusan yang membingungkan. Najwa Shihab lahir di Makassar 16 September 1977, adalah anak kedua dari pasangan Quraisy Shihab dan Fatmawati Assegaf. Dia menyelesaikan pendidikannya sebagai sarjana hukum dari Universitas Indonesia dan kemudian melanjutkan masih di bidang hukum dari Melbourne Law School, Australia. Kecerdasannya dan kekritisannya sebagai jurnalis tidak perlu diragukan lagi. Terutama dia makin moncer dengan acaranya yang sangat terkenal, yaitu Mata Najwa, yang dimulai pada tahun 2009 dan sampai sekarang masih berlanjut meskipun pindah stasiun TV. Sebuah acara talk show yang sangat berbobot yang selalu menghadirkan topik-topik yang menarik dan relevan dengan narasumber-narasumber yang bisa dikatakan kelas 1. Sebuah acara talk show yang ditunggu-tunggu banyak orang karena bukan hanya acaranya itu sangat mencerdaskan, namun juga mendorong setiap orang untuk kemudian juga mampu berpikir kritis dan ikut memikirkan kondisi situasi negeri kita ini. Tidak heran bahwa dengan kepiawaiannya, kecerdasan dan kekritisannya sebagai anchor news, sebagai pembawa berita dan sebagai pembawa acara, maka Najwa menerima banyak penghargaan, baik di bidang jurnalistik maupun jurnalisme maupun di bidang yang lain. Tercatat dari tahun 2007 sampai 2019 dia mendapatkan puluhan penghargaan. Misalnya dari tahun 2000, saya mencatat dari tahun 2010 sampai 2019, dia tiap tahun berturut-turut mendapatkan posisi sebagai nominasi penerima penghargaan Panasonic Global Awards, dan dia berhasil memenangkannya pada tahun 2015 dan tahun 2017. Kemudian beberapa kali dia juga terpilih sebagai pembawa acara dan talk show terfavorit. Berikutnya dia juga mendapatkan penghargaan dari PWI atas reportasenya yang dinilai sangat bagus, terutama reportase terkait tsunami Aceh dan gempa Nias yang terjadi pada tahun 2004-2005 pada waktu itu. Itu sudah tayang di Metro, mereka bilang itu tayang di Metro, anak saya selamat, tolong beritahu kami di mana anak kami. Kami bilang, Pak, tanya ke Posko, Pak, itu Posko seharusnya punya data. Penghargaan lain yang dia terima adalah Asian Television Award kategori Best Current Talk Show. Najwa juga merupakan Duta Baca Indonesia dari mulai tahun 2016 sampai sekarang, sekaligus juga Duta Pustaka Bergerak. Karenanya dia aktif mempromosikan perpustakaan bergerak, perpustakaan keliling sebagai sarana untuk mendorong minat baca bangsa ini, karena sampai hari ini Indonesia masih masuk pada golongan terbawah ketika bicara minat baca. Saat ini selain dikenal masih aktif dengan mata acara yang dipandunya, yaitu Mata Najwa, Najwa Shihab juga disibukkan dengan channel Omnimedia yang didirikannya, yaitu Narasi TV, didirikan tahun 2018. Dan Narasi TV dikenal dengan motonya yang sangat bagus, yaitu Indonesia tidak tersusun dari batas peta, tetapi dari gerak dan peran kaum muda.
Demikian sosok perempuan inspiratif di urutan kedua kita, Najwa Shihab, yang layak menjadi inspirasi buat kita dengan kecerdasannya, kekritisannya, dan keberaniannya melawan arus demi idealisme yang diperjuangkannya. Najwa Shihab. Indonesia itu tidak tersusun dari batas peta, tapi gerak dan peran besar kaum muda. Di urutan pertama kita punya nama yang juga sangat tidak asing untuk semua orang, bukan hanya Indonesia tapi juga di dunia internasional, yaitu Susi Pujiastuti. Namanya berkibar sejak Susi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Kerja 2014-2019. Susi Pujiastuti lahir di Pangandaran 15 Januari 1965. Pengangkatannya menjadi menteri menuai kontroversi tersendiri pada waktu itu. Dikarenakan pendidikan formalnya yang hanya punya ijazah SMP, di mana Susi Pujiastuti memang drop out pada waktu kelas 2 SMA. Tetapi di kemudian hari, oleh karena kinerjanya yang kinclong dan keberaniannya membuat kebijakan yang melawan arus yang tidak pernah diambil oleh pejabat-pejabat sebelumnya, yaitu menenggelamkan kapal pencuri ikan yang memang banyak berkeliaran di perairan kelautan Indonesia, maka Susi Pujiastuti menuai banyak pujian bukan hanya dari Indonesia tetapi juga dari dunia internasional. Susi Pujiastuti meledakkan 2 kapal yang terlibat illegal fishing. Dia dikenal dengan jargonnya yang sampai hari ini masih terus banyak diucapkan orang, yaitu tenggelamkan. Yang tidak makan ikan, saya tenggelamkan. Saking begitu terkenalnya, maka tokoh Susi Pujiastuti sampai dibuatkan komik dan menjadi cerita di sebuah komik manga di Jepang yang sangat terkenal, di mana dia digambarkan sebagai sosok, sebagai kapten kapal dengan topinya yang sangat terkenal dan ditakuti oleh perompak-perompak kapal yang lewat di sekitar kapal di mana dia terlihat berdiri. Demikian antara lain dikisahkan dalam salah satu serial komik manga di Jepang itu. Susi Pujiastuti adalah juga pendiri, pemilik, dan tentu saja pemimpin presidir dari 2 perusahaan besar. Yang pertama adalah PT ASI Pujiastuti Marine Product, bergerak di bidang ekspor hasil laut. Yang kedua adalah PT ASI Pujiastuti Aviations, dikenal dengan Susi Air-nya, yang mengoperasikan lebih dari 50 pesawat dan mempekerjakan lebih dari 185 pilot. PT ASI Pujiastuti Aviations juga membuka dan menjalankan sekolah pilot di Indonesia. Yang juga harus dicatat adalah ketika terjadi tsunami di Aceh tahun 2004, maka Susi Pujiastuti menyumbangkan 1 pesawat beserta pilot, beserta biaya operasionalnya lengkap selama 1 bulan penuh yang melayani pekerjaan kemanusiaan terbang Medan, Aceh, Nias, Mentawai, di mana saya turut menikmati terbang gratis pada waktu itu ketika saya bekerja di respon tsunami pada tahun 2004 sampai 2009. Pendidikan formalnya dia hanya lulus SMP, tepatnya dia drop out kelas 2 SMA dari SMA Negeri 1 Yogyakarta. Dia drop out bukan karena bodoh, namun dia dikeluarkan dari sekolah karena pada masa itu di mana pemerintah masih sangat bersifat diktatorial, Susi remaja yang baru kelas 2 SMA bergabung dengan gerakan Golput
dan sangat aktif menyuarakan golput. Ketika dia dikeluarkan dari sekolah, dia menolak untuk pindah ke sekolah lain dan meneruskan sekolahnya. Karena dia percaya bahwa kecerdasan seseorang tidak hanya berasal dari pendidikan formal. Tapi tahun 2015 sampai 2017, Susi Pujiastuti mengikuti program paket C. Karena dia banyak dibully sebagai menteri yang hanya punya ijazah SMP, maka dia memutuskan untuk mengikuti program paket C dan dinyatakan lulus dengan nilai terbaik, tentu saja tahun 2018. Selain itu, Susi Pujiastuti juga mendapatkan 2 gelar doktor honoris causa. Yang pertama dari Undip, diberikan pada tanggal 3 Desember 2016. Yang kedua dari Institut Teknologi Surabaya yang dianugerahkan pada bulan November tahun 2017. Susi Pujiastuti juga mempunyai segudang penghargaan dari tahun 2004 sampai 2020. Hampir setiap tahun Susi Pujiastuti menerima penghargaan dalam kategori yang berbeda-beda, tapi terutama di 3 kategori. Kategori bisnis atau entrepreneurship sebagai perempuan inspiratif di bidang bisnis, dari mulai small and medium business ketika tahun-tahun awal dia sedang merintis bisnisnya, sampai kepada sosok inspiratif inovatif di bidang bisnis di tahun-tahun belakangan. Tapi kemudian juga penghargaan di bidang kelautan dan perikanan, antara lain yang saya catat adalah dari Peter Benchley Ocean Awards tahun 2017, kemudian juga dari Seafood Champion Award dalam acara SeaWeb Seafood Summit di Seattle, Washington pada tahun 2017. Kemudian dia juga menerima penghargaan di bidang lingkungan, antara lain yang saya catat adalah penghargaan sebagai Leaders for Living Planet Award dari WWF pada tahun 2016. Dan yang juga tidak kalah penting untuk dicatat, Susi Pujiastuti juga masuk sebagai 100 perempuan berpengaruh BBC pada tahun 2017 dan juga Creative and Innovative Person of the Year dari beberapa terbitan internasional. Sosok perempuan inspiratif kita yang ada di urutan pertama, Susi Pujiastuti ini memang layak menjadi sosok inspiratif karena yang pertama dia sudah berhasil menunjukkan dan membuktikan kepada kita bahwa pendidikan formal bukanlah segala-galanya. Bahwa kesuksesan tidak semata-mata tergantung dari pendidikan formal, namun lebih tergantung kepada kemauan untuk belajar tiada henti dan tanpa batas. Kegigihannya untuk setia kepada nilai-nilai yang diyakininya dan keberaniannya menantang arus menjadikan dia sedikit dari orang, bahkan apalagi pejabat yang otentik menjadi dirinya sendiri. Karenanya dia betul-betul layak menjadi pilihan Anda untuk ada di urutan pertama dari 3 perempuan inspiratif kita kali ini. Demikian obrolan kita kali ini tentang 3 sosok perempuan inspiratif, dan terbukti pilihan Anda memang pilihan yang tepat menjadikan 3 sosok perempuan kita ini menjadi sosok yang layak menjadi role model kita dengan kelebihannya masing-masing. Karena itu, semoga kita semuanya terinspirasi dan menjadikan kita terus menjadi cerdas, terus belajar, dan terus mencintai negeri.